Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar updatean news Bitget Price teman-teman ya. Dan untuk hari ini Didi akan mengupdate perkembangan si Bitget Price teman-teman, karena memang kalau Didi cek di media sosialnya ya, ada beberapa updatean yang harus disampaikan ke teman-teman semua ya mengenai Bitget Price ini. Nah, kira-kira ada updatean news apa aja mengenai Bitget Price, nanti bakal dibahas semua di video ini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di CMC. Jadi seperti biasa ya, kita akan cek and recheck nih mengenai market Bitget saat ini cuy. Oke, saat ini Bitget Price mengalami penurunan hingga 0,43%. Jadi tipis penurunannya teman-teman ya. Dan menempatkan saat ini Bitget Price berada di level 0,003809 cuy, yang artinya terjun payung teman-teman ya. Karena minggu-minggu kemarin teman ya, sempat Bitget Price itu bertahan di area 0,004748 teman ya. Mungkin karena memang induk kripto mengalami longsor serta ditambah lagi efek dari kebangkrutan FTX ini yang menyebabkan semua market kripto itu gonjang-ganjing saat ini cuy. Dan untuk volume transaksi 24 jamnya ya, si Bitget Price ini mengalami pertumbuhan hingga 12% ya, hampir 13% teman-teman. Dan kalau kalian lihat untuk chartnya teman ya, Bitget Price itu cenderung sideways teman ya, meskipun setelah kemarin tuh mengalami penurunan yang tajam gitu teman ya. Dan penurunannya bisa kita lihat di chart all-nya teman ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Sebelumnya kan si Bitget ini ya, kalau kita lihat chartnya teman, dia itu sideways aja teman ya, di area 0,0047 ini teman ya. Oke, nah setelah itu teman ya, dia itu longsor teman-teman, longsor hingga mencapai level 0,0036 dan naik sedikit ya di level 0,003809 saat ini cuy. Nah lalu teman ya, ada perkembangan dan news apa sih mengenai si Bitget Price, langsung kita kepoin. Jadi nah oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Bitget Price teman ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk followernya Bitget Price makin hari makin tumbuh pesat teman ya. Sekarang 237.000 follower atau pengikut di Twitter teman. Kalau dilihat mengenai updatean si Bitget Price ya melalui postingan-postingan di akun Twitternya teman ya. Jadi belum ada updatean yang cukup signifikan juga ya dari si Bitget Price. Selama ini kalau diperhatikan ya, updatean di Bitget Price itu mengenai integrasi teman ya, integrasi blockchain atau chain dari BRC20 teman ya, dimana banyak diintegrasikan di DEX atau DEPS teman ya. Dan ini juga sudah dijelaskan di video Didi sebelumnya teman ya, bahwa memang tim Bitget itu mengincar adopsi besar-besaran untuk blockchain Bitget Price atau BRC20 teman ya. Makanya nggak salah nih kalau kita lihat saat ini di akun Twitternya si Bitget Price teman, banyak sekali kolaborasi dengan pertukaran DEX dan DEPS teman ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini Bitget masuk ke dalam protokol cross chain ya di Rengo Exchange ini teman ya. Dan kesini juga Bitget telah berkemitraan dengan Finance Labs ya, dimana dia itu mengintegrasikan rantai Bitget ya. Jadi intinya ini yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa tim Bitget itu kesini tuh fokus mengkolaborasikan ya, atau memasukkan BRC20 nya ke banyak proyek-proyek kecil teman ya, atau DEX dan DEP teman. Dan kemarin juga teman ya, Bitget Price juga diintegrasikan dengan FinPay nih teman-teman. Intinya di sini EventPay ini adalah mengenai kolaborasi Bitget Price dengan sistem pembayaran gitulah teman-teman ya. Nah ini yang akan dibahas nih teman, updatean 10 November kemarin ya, mengenai isi AMA ya. Dan di sini isi AMA-nya juga cukup banyak, jadi Didi akan menerangkan yang menurut Didi penting-penting aja gitu teman ya, mengenai perkembangan si Bitget Price teman ya. Dan untuk selebihnya belum ada lagi updatean teman ya. Mungkin updateannya itu rata-rata mengenai integrasi Bitget Chain ya, sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Oke, jadi kali ini kita akan fokus ke AMA pada 10 November kemarin ya. Apa sih isi pentingnya dari AMA tersebut, langsung kita kepoin. Jadi oke, jadi di sini teman ya, Didi sudah menyediakan lembaran AMA Bitget ya pada 10 November kemarin teman ya. Jadi isinya apa aja ya? Di sini Didi akan mengutip bagian yang penting-penting aja nih teman ya. Untuk pertanyaan pertama teman ya, untuk si Get Sanem teman ya, katanya tolong jelaskan apa yang terjadi dengan situasi pasar secara keseluruhan. Dimana di sini Get Sanem tuh menjawab nih, pasar sedang mengalami masa-masa sulit katanya teman. Tentu saja untuk tujuan yang baik katanya. Alasannya adalah FTX dan Terra Luna ya. Jadi bisa dibilang menurutnya pasar kripto saat itu mengalami masa-masa sulit teman-teman ya, karena dampak dari
kejadian Terra Luna dan kolapsnya pertukaran FTX teman ya. Dan ini yang kita rasakan saat ini ya, dampaknya cukup banyak banget ya terhadap cryptocurrency. Selain penurunan harga, dampaknya juga mengurangi kepercayaan para investor terhadap market exchange ya. Oke, jadi bener banget ya kata si Get Sanem ini. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih teman ya, katanya Bos Get Sanem ya ada rencana untuk membuat bridge tersedia di jaringan Ethereum ya. Di sini pendiri Bit Bridge itu menjawab nih, kami akan mempertimbangkan kembali ini dan mencoba menghadirkan bridge di semua jaringan dengan melakukan mint dan burn ya, konsep di masa depan teman. Jadi artinya teman ya, Get Sanem atau pendiri dari si Bit Bridge akan mempertimbangkan bridge itu akan dibuat di jaringan Ethereum teman dengan konsep mint dan burn ya. Katanya ini adalah konsep masa depan yang artinya kedepannya ya mungkin ya Bit Bridge itu nantinya akan berada di semua jaringan teman. Jadi ini masih dalam pertimbangan Get Sanem teman ya. Jadi belum tentu kejadian gitu karena masih dipertimbangkan teman. Nah oke, ini di lembaran berikutnya teman ya. Katanya apakah tim akan merilis stablecoin di masa depan teman ya. Jadi di sini ada yang bertanya apakah si Bit Bridge atau tim Bit Bridge itu akan membuat stablecoin, intinya begitu ya. Di sini Get Sanem itu menjawab tidak pernah ya. Kami lebih ingin membuat bridge lebih berkelanjutan. Kami tidak pernah ingin meluncurkan kandang kami sendiri ya, karena kami sadar akan resiko memilikinya. Oke, jadi artinya teman ya, Bit Bridge itu tidak akan menciptakan sebuah stablecoin ya. Kita tahu stablecoin itu nggak semudah yang kita pikirkan ya untuk mempertahankan stabilitas harga dari stablecoin tersebut. Seperti contohnya misalkan pakai algoritma ya, seperti yang dilakukan stablecoin Tron dan Terra Luna teman ya. Resikonya ya seperti itu teman ya, ketika harga stablecoin sudah nggak stabil ya, maka supply coin yang masuk pada algoritma stablecoin tersebut akan membengkak ya. Itu kalau pakai algoritmik teman. Kalau misalkan si Bit Bridge menciptakan sebuah stablecoin yang memakai biaya pasak ya atau cadangan dengan US dollar teman ya, Bit Bridge tentunya membutuhkan modal yang cukup besar ya, seperti yang dilakukan oleh USDT dan USDC ya. Mungkin karena alasan sulit tersebut teman ya, di sini CEO Bit Bridge tidak akan menciptakan sebuah stablecoin teman. Oke, dan berikutnya di sini teman ya, ada mau tanya pembaruan daftar tingkat 1 atau tier 1 teman ya. Di sini Get Sanem ya atau pendiri dari Bit Bridge menjawab, kami sedang dalam proses integrasi mainnet bridge ya di bursa tier 1, bersabarlah dan pengumuman akan segera dilakukan. Jadi intinya di sini mengenai pembaruan mengenai info yang katanya akan di listing di tier 1 dan integrasi teman ya. Di sini CEO Bit Bridge itu menjelaskan bahwa integrasi mainnet bridge ya di pertukaran tier 1 itu masih dalam proses lah intinya teman ya, dan kita disuruh untuk menunggu pengumuman berikutnya teman ya, katanya itu segera gitu teman ya. Dan di sini juga ada yang bertanya lagi nih mengenai pertukaran atau centralized exchange Bit Bridge ya, karena memang nggak ada kabar teman ya sampai saat ini ya. Kabar terakhir itu pernah diinfokan bahwa tim Bit Bridge itu masih memperbaiki mengenai cat perdagangan di platform centralized exchange Bit teman. Namun saat ini belum ada info lagi. Nah kebetulan di sini di AMA ini ya ada yang bertanya nih mengenai centralized exchange. Kata si CEO Bit Bridge, kami sedang mengerjakan dan harus melalui pengerjaan ulang pada mesin perdagangan. Saya berjanji akan segera live dengan desain dan fitur yang berbeda. Yang artinya di sini teman ya, kenapa nggak muncul-muncul? Karena mereka itu sedang mengerjakan ulang pada mesin perdagangan di centralized exchange Bit teman ya. Jadi dikerjakan ulang, makanya lama mungkin ya. Dan mereka itu berjanji akan segera live dan desain serta fiturnya itu berbeda ya, atau diperbarui lah intinya begitu teman-teman mengenai pembaruan centralized exchange Bit Bridge. Dan ada yang bertanya mengenai situasi pasar saat ini ya, lagi-lagi CEO Bit Bridge atau Get Sanem ini menjawab pasar baru saja melalui fase sulit dan akan segera menjadi sangat bullish katanya teman. Ini menurut Get Sanem loh teman ya. Oke, jadi ini di lembar yang ketiga teman ya. Ada yang bertanya nih mengenai adakah pembaruan tentang kendaraan EV kami katanya. Jadi proyek EV ini adalah proyek mobil listriknya Bit Bridge teman ya, yang katanya mereka itu berkolaborasi dengan sebuah perusahaan mobil yang akan segera didirikan katanya. Terakhir infonya sih seperti itu teman. Namun mengenai urusan surat menyurat kan nggak semudah kita membalikkan tangan ya untuk mengenai perizinannya gitu teman ya. Yang pasti ini membutuhkan waktu lama, ini kalau pandangan Didi pribadi teman.
Nah, namun di sini Get Sanem itu menjawab, katanya pendaftaran perusahaan dan merek dagang sedang dalam proses. Kami akan segera mengadakan kunjungan kantor untuk komunitas kami. Oke, jadi artinya di sini semua lagi sedang proses, teman ya, mengenai proyek EV dari BitGetPrace. Dan Get Sanem mengatakan di sini akan melakukan kunjungan kantor yang mungkin untuk diberitahukan nih kepada komunitas BitGetPrace bahwa ini loh kantornya, mungkin seperti itu. Nah, oke, di sini juga ada yang bertanya nih, apa perbedaan antara kertas putih Brace dan peta jalan? Maksud saya keduanya tampak identik, katanya teman. Di sini Get Sanem itu menjelaskan ya, katanya white paper Brace itu diharapkan lebih detail, katanya teman. Kami akan memiliki versi terbaru dari white paper kami dalam beberapa hari ke depan ya. Tim hukum kami sedang mengerjakannya. Oke, jadi memang kita ketahui teman ya, untuk white paper dari si BitGetPrace itu kalau kalian lihat ya, itu cukup ringkas banget ya. Jadi beda dengan white paper di proyek blockchain lainnya yang secara detail dan banyak banget ya. Kalau kita baca itu sedikit rumit gitu. Namun kalau kalian lihat white paper di Brace itu cukup simple banget gitu. Kalian bisa cek di websitenya teman ya. Oke. Nah, makanya di sini ada yang mempertanyakan nih perbedaan kertas putih Brace dan peta jalan ya, kok identik gitu teman ya. Apakah ini bukan white paper? Mungkin maksudnya seperti itu ya. Dan di sini CEO dari BitGetPrace itu menjelaskan, katanya mereka itu akan melakukan versi terbaru dari white paper BitGetPrace teman ya, dan saat ini masih dikerjakan oleh tim hukum BitGetPrace ya. Jadi kita tunggu aja nih mengenai perkembangan white paper dari si BitGetPrace ya, nantinya seperti apa. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan panjang banget mengenai pertanyaan untuk BitGetPrace ya, yang intinya apakah kita itu baik-baik aja ya ketika saat ini banyak proyek-proyek besar jatuh ya teman ya, seperti kemarin itu ada Terra Luna hancur ya. Terus yang lagi hangat-hangatnya ini pertukaran exchange terbesar ketiga atau FTX ini juga kolaps teman. Mungkin maksud yang bertanya ini, apakah BitGetPrace itu baik-baik aja melihat dari kondisi market yang kurang stabil dan banyaknya proyek-proyek besar itu pada hancur gitu teman. Apakah BitGetPrace itu bisa bertahan? Mungkin maksudnya seperti itu ya. Di sini Get Sanem menjelaskan nih, sesuai pengalaman saya katanya, proyek gagal karena kesalahan yang dilakukan pemilik proyek dalam keserakahan bagi kami. Kami kurang peduli dengan keuntungan dari produk atau layanan kami, tetapi kami lebih peduli untuk membangun nilai untuk proyek kami. Oke. Jadi intinya menurut Get Sanem di sini teman ya, kegagalan sebuah proyek atau kolapsnya sebuah proyek itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh pemilik proyek teman ya, dalam keserakahan di dunia kripto, intinya begitu teman ya. Dan menurut Get Sanem ya, tim BitGet itu saat ini tidak peduli atau tidak fokus terhadap keuntungan dari produk atau layanan yang mereka buat teman ya, tetapi mereka itu saat ini lebih peduli dan fokus untuk membangun nilai atau utilitas untuk proyek mereka atau si proyek BitGetPrace. Jadi ini jawaban yang cukup keren ya kalau menurut Didi pribadi. Karena mereka itu tidak mementingkan keuntungan ya untuk saat ini. Mereka tuh lebih mementingkan nilai dari proyek mereka atau utilitas dari proyek mereka ya teman, yang terus dikembangkan ya. Jadi kita bisa lihat di perkembangan ya atau integrasi BRC20 ke banyak proyek-proyek kecil ya. Meskipun banyak terintegrasi di proyek kecil ya, Didi yakin kalau misalkan ini terus berlanjut teman ya, gak menutup kemungkinan ya BRC20 itu juga akan diadopsi global gitu teman ya, karena memang gas fee-nya murah, transaksinya cepet gitu teman. Nah, di sini juga ada yang bertanya lagi nih mengenai break ya atau jembatan si BitGetPrace ya, karena memang kemarin kan sudah terkena hack teman ya, dan akhirnya mereka itu memperbaiki nih teman ya. Setelah diperbaiki ternyata tiba-tiba dia itu mengabarkan bahwa dia itu sudah berkolaborasi dengan multi-chain dan poly network teman ya. Makanya mereka itu tidak meneruskan proyek dari jembatan si BitGetPrace ya, karena memang mereka itu saat ini memiliki raksasa multi-chain dan poly network ya. Kami tidak perlu meluncurkan jembatan kami sendiri katanya teman. Jadi cukup multi-chain dan poly network menurut Get Sanem itu sudah membackup dari proyek break dari BitGetPrace teman. Oke. Nah, di sini mengenai startup studio nih, akankah mulai proyek studio tersedia untuk diperdagangkan di BitGet Exchange? Dan di sini Get Sanem tuh menjawab yes gitu teman ya. Jadi bisa diartikan teman ya, ketika nanti centralized exchange dari si BitGetPrace ini sudah benar-benar launching ya, atau udah benar-benar diresmikan ya. Dengan melihat jawaban Get Sanem bilang ya teman atau yes ya, di sini semua token yang masuk dalam startup studio dari si BitGetPrace akan masuk ke centralized exchange BitGetPrace ya, nantinya ketika memang BitGetPrace exchange itu sudah di launching gitu teman. Oke. Jadi intinya seperti itu. Nah, oke, jadi ini lembar terakhir teman-teman ya. Dimana di sini ada yang bertanya nih, Get Sanem, saya tidak ingin bertanya kapan
Binance ya, tetapi Anda pernah mengatakan sebelum melakukan ini dan saya akan memberi Anda Binance katanya. Jadi pertanyaan saya, akhirnya kita akan terdaftar di dalamnya kan? Jadi intinya pertanyaan itu menunjukkan bahwa Get Sanem itu pernah menegaskan ya atau mengatakan bahwa saya akan memberi Anda Binance, gitulah intinya teman ya. Nah, di sini yang bertanya itu menanyakan apakah kita memang benar nih akan terdaftar di Binance. Di sini Get Sanem itu menjawab, tidak ada waktu yang tidak mungkin di kripto katanya teman ya. Ketika Anda memiliki proyek dan tim bagus, kami akan terdaftar di semua centralized exchange yang ada. Jika Anda ingin tahu kapan, maka jawabannya adalah waktu katanya teman ya. Oke, jadi intinya di sini jawaban Get Sanem itu teman ya, nggak ada yang tidak mungkin di dunia kripto teman ya. Selagi kita itu memiliki proyek dan tim bagus ya teman-teman, kita itu berkesempatan untuk terdaftar di semua atau seluruh centralized exchange yang ada teman ya. Dan mengenai jawabannya kapan, yaitu waktu menurut Get Sanem teman. Oke. Nah, di sini juga ada yang bertanya mengenai BitGet OS nih, teman ya. Jadi di sini jawaban dari Get Sanem, harap tunggu pengumumannya ya. Mungkin ya masih dalam proses gitu, teman ya. Karena kalau kalian lihat white paper dari si BitGet Press ya, itu cukup banyak banget ya sampai tahun 2025, teman ya. Kadang Didi sendiri tuh masih berpikir begini nih, apakah tim BitGet itu bisa merealisasikan proyek-proyek yang mereka tulis ya di white papernya, karena cukup banyak banget gitu teman ya. Mudah-mudahan sih Didi berharapnya teman ya, tim dari si BitGet Press itu benar-benar merealisasikan ya roadmap yang telah mereka buat ya sampai tahun 2025 ini teman. Oke, so kita tunggu aja mengenai pengumuman BitGet OS ini ya. Katanya saat ini tuh masih proses dan harap ditunggu pengumumannya. Oke. Dan di sini yang terakhir teman ya, ada pesan dari Get Sanem untuk komunitas BitGet Press teman. Dia itu mengucapkan terima kasih sobat, dan saya ingin berterima kasih kepada semua mood ya yang telah bekerja keras dan percaya Brace hadir untuk menguasai dunia kripto katanya teman ya. Dan ini pesan yang tersirat nih. Saya ingin mengatakan satu kata untuk Anda semua ya. Percayalah pada saya tidak akan pernah mengecewakan Anda teman. Oke, jadi pesan ini kalau nggak salah ya, ini sudah pernah diucapkan di AMA sebelumnya teman ya, bahwa Get Sanem benar-benar meyakinkan nih bahwa katanya percayalah pada saya tidak akan mengecewakan Anda katanya teman ya. Oke, namun untuk keputusan ya tetap di tangan kalian cuy. Oke. Nah oke, jadi itu tadi teman-teman ya updatean mengenai isi dari BitGet AMA pada 10 November 2022 kemarin cuy ya. Jadi itu info yang penting-penting sudah disampaikan. So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Apakah kalian tetap yakin akan bullish mengenai proyek-proyek BitGet Press ke depannya? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap di sini itu ada disclaimer on teman ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman. Karena sekali subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.